الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat bernabikan salam keruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah, seluruh jemaah Masjid Baitul Salihin yang saya hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita Senin malam Selasa ba'da salat Isya. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita buka pengajian ini. Kita mulai pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berada di majelis ilmu satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya kelak di akhirat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat 106. InsyaAllah malam ini kita bahas ayat 107. Surat Al-Baqarah ayat 107. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi,
ketahuilah bahwa tidak ada bagi kamu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lalu, ayat 106, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah bisa menasakh, bisa menghapus satu ayat lalu digantinya dengan ayat yang lain. Allah bisa menghapus satu hukum lalu Allah ganti dengan hukum yang lain. Apakah hukum yang baru itu lebih baik atau seumpama dengan hukum yang sebelumnya? Atau boleh jadi Allah hapus satu hukum tak Allah ganti dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang menggantinya. Dan itu banyak contohnya yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, mengapa demikian? Karena Allah menyatakan Dia Maha Kuasa pada akhir ayat 106. Nah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Allah bisa menetapkan apa saja yang ingin ditetapkannya. Allah bisa menarik ketetapannya apa saja yang ingin ditarik. Sesungguhnya dalam ilmu kita ada perubahan, tetapi dalam ilmu Allah tidak ada perubahan. Dalam ilmu Allah hanya ada batas pemberlakuan hukum. Nah, hukum ini berlaku sampai di sini, lalu diganti dengan hukum yang baru. Sama seperti ketika Allah menghapus pemberlakuan kitab Taurat. Itu artinya bahwa Allah memberikan batas pada pemberlakuan kitab Taurat. Allah ganti dengan kitab yang baru, kitab Injil. Lalu Allah berikan pembatasan pada pemberlakuan kitab Injil. Lalu Allah ganti dengan pemberlakuan kitab Al-Quran. Di dalam Al-Quran pun nanti ada pemberlakuan hukum-hukum tertentu yang Allah batasi pemberlakuannya, sehingga diganti dengan sesuatu yang baru. Nah, mengapa demikian? Karena Allah Maha Kuasa. Itu jawabannya. Selanjutnya pada ayat 107 ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain? Karena Allah yang memiliki semuanya. Nah, maka ayat ini mengatakan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi? Kepemilikan Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi. Maka Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang memiliki itu, lalu Dia tetapkan satu hukum sesuai dengan kehendaknya. Lalu Dia akhiri pemberlakuan satu hukum dan Dia tetapkan sesuatu yang baru, dan begitulah seterusnya. Nah, inilah diantaranya yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir. Kata beliau, "I'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma hakama bijawazin naskhi aqabahu bibayani anna mulkas samawati wal ardi lahu la li ghairi." Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan kebolehan penasakhan, penghapusan satu hukum dengan hukum yang baru pada ayat sebelumnya, lalu pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memiliki langit, Dialah yang memiliki bumi, Dialah memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, la li ghairi, tidak pada selainnya. Allah yang memiliki secara mutlak. Wa hadza huwa tanbihu ala annahu subhanahu wa ta'ala
innama hasuna minhul amru wan nahyu likaunihi malikan lil khalqi. Dan ini sebagai peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan satu perintah dan menetapkan satu larangan itu amat sangat baik sesuai dengan kepemilikannya terhadap sesuatu. Makhluk itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memilikinya, maka Allah tetapkan aturan pada makhluk tersebut. Dan tidak mungkin pada penetapan itu tidak ada kebaikan. Tidak mungkin pada penetapan itu terlepas dari maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menetapkan pada makhluknya, pertama karena Allah memiliki makhluk tadi. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu supaya ada sesuatu kemaslahatan yang terjadi pada makhluk. Nah, karena nanti kalau tidak ditetapkan aturan pada makhluk, boleh jadi bersentuhan satu dengan yang lain, maka terjadilah kerusuhan dan begitulah seterusnya. Maka Allah tetapkan. Nah, lalu Allah tetapkan sesuatu, Allah hapus yang lain. Nah, sesuai dengan kemaslahatan yang Allah lihat bahwa itu maslahat, tidak yang kita lihat bahwa itu maslahat. Mengapa? Karena mohon maaf, kita ini tak tahu tentang diri kita. Kita ini tidak tahu secara baik tentang diri kita. Mengapa? Karena kita tidak memiliki, bahkan tidak memiliki diri kita sendiri. Siapa yang maha mengetahuinya? Allah. Siapa yang memiliki diri kita? Allah. Nah, dengan demikian nanti para ulama kita menyatakan bahwa ketika kita tidak memiliki diri kita sendiri, Allah lah yang memilikinya, maka Allah tahu dengan persis bagaimana diri kita. Lalu Allah tetapkan sesuatu yang itu maslahat bagi diri kita. Pasti maslahat. Tidak ada yang tidak maslahat. Dan dari sini pula nanti para ulama kita menyatakan bahwa manusia itu karena dia dimiliki oleh Allah, maka dia tidak boleh menjual organ tubuhnya. Kita nih tak boleh menjual ginjal kita. Mengapa? Karena ginjal kau itu bukan punya Allah. Tak boleh menjual mata kita, tak boleh menjual hati kita, tak boleh menjual organ tubuh kita. Tidak boleh. Mengapa? Karena bukan punya kita. Nah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah tetapkan itu, kita lakukan juga pasti terjadi mafsadat. Pasti terjadi mafsadat. Nah, ada orang mendapatkan donor hati dari orang kafir yang tidak beragama. Awalnya dia baik, bagus. Pada akhirnya tak tahulah bagaimana perjalanannya, tiba-tiba dia berada pada sesuatu yang bermasalah. Dia ikutilah agama atau keyakinan orang yang mendonor hatinya. Sehingga bagaimana pola pikir orang yang mendonorkan hatinya itu, macam itulah dia pada akhirnya. Ada permasalahan di situ. Walaupun ketika nanti itu sudah terjadi pada penetapan pada sesuatu yang telah lalu, biarlah gitu kan. Tak pula nanti kalau sudah terjadi kau cabut lagi, gitu. Sebagai contoh sudah didonorkan, sudah diserahkan. Pada akhirnya karena dia tahu ini haram, ini tak boleh, nih kalau kayak gitu aku lepaskan lagi, katanya. Tak boleh. Mengapa? Karena sudah terjadi. Nah, kembali. Nah, jadi Allah yang memiliki makhluk, Allah yang memiliki kita, maka Allah sangat tahu kemaslahatan tentang diri kita. Lalu dia tetapkan sesuatu mungkin yang dulu dihapusnya.
Nah, ditetapkannya sesuatu yang baru. Nah, dari sini juga kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena Allah yang memiliki kita, maka semua taklif atau semua bebanan hukum yang dibebankan kepada kita dan kita melakukan beban hukum tadi sebagai sebuah ibadah, itu karena murni Allah memiliki kita, bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Allah. Begini, ada seseorang melakukan sholat. Mau apa? Dia melakukan sholat, mau meminta dari Allah balasan baiknya. Itulah tujuan dia sholat. Nah, padahal dia meyakini bahwa diri kita ini milik Allah. Artinya taklah pantas ketika kita ini dimiliki oleh Tuhan, lalu kita menyembah Tuhan yang memiliki kita, dan kita menuntut balas dari Tuhan yang memiliki kita tadi. Nah, tak pantas kita ini meminta sesuatu dari apa yang kita lakukan pada pemilik kita. Itu kalau ilustrasinya sama seperti seorang budak. Ini sudah beberapa kali kita jelaskan. Seorang budak ini dimiliki oleh tuannya. Lalu tuannya mengatakan, kau lakukan ini, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan itu. Nah, ketika tadi budaknya melakukan apa yang diperintahkan tuannya, menjauhi apa yang dilarang tuannya, pertanyaannya, berhak enggak budak tadi mendapatkan balasan dari tuannya? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena budak tadi punya tuannya, jadi suka-suka dia. Nah, kau kujual pun bisa. Nah, begitulah kita ini. Kalau kita sadar bahwa kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amat sangat tidak pantas kalau seandainya kita meminta sesuatu dari Allah sebab apa yang telah kita lakukan, penyembahan kita kepada Allah. Tidak pantas. Jadi dari sini kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, maka ketika seseorang meyakini dirinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la li thawabin yahsulu wa la li'iqabin yaddafi'u, maka tak pantas dia mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, tak pantas juga dia terhindar dari siksa kalau dia menjauhi sesuatu. Tak pantas. Mengapa? Karena kau itu Allah yang memiliki. Lalu ketika Allah memberikan surga, Allah menjauhkan kita dari neraka, itu apa namanya? Itu namanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemana sudah kita jelaskan pada ayat berapa kemarin itu? Ayat 21 mungkin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wal ladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama, dan begitulah seterusnya. Nah, ayat 21 dan 22, bahwa kita itu diminta oleh Allah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala murni karena kita telah diciptakan oleh Allah, murni karena kita hamba yang diciptakan oleh Allah, dan murni karena orang-orang sebelum kita pun diciptakan oleh Allah. Lalu dalam kehidupan kita Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah tumbuhkan tumbuhan untuk kita, Allah sediakan sarana kehidupan untuk kita semua. Maka tak pantas kita menyembah Allah menginginkan sesuatu. Nikmat yang sudah ada saja tak terbayar kita. Nikmat kehidupan nih, nikmat ijad dan nikmat imdad. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada beberapa pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini satu penjelasan.
Selanjutnya kata Al-Imam Fakhrun Ar-Razi terkait dengan ayat ini dan dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat terkait dengan nasakh. Nah, kemarin telah kita jelaskan bahwa ayat 106, ayat terkait dengan nasakh itu juga terkait dengan penasakhan, penghapusan arah kiblat. Bahwa sebelumnya Nabi Muhammad sholat di Madinah itu menghadap Baitul Maqdis. Lalu setelah 1,5 tahun, ada mengatakan 16 bulan, ada mengatakan 17 bulan, ada mengatakan 18 bulan. Ya kira-kira 1,5 tahun lah. Nah, Allah pindahkan ke arah Ka'bah, Makkah. Nah, maka terjadilah penasakhan, terjadilah penghapusan satu hukum, lalu diarahkan pada penetapan hukum yang lain. Nah, terkait dengan itu, wa yuhtamalu an yakuna hadza isyaratan ila amril qiblah. Nah, ini terkait dengan pengisyaratan perintah pada perubahan kiblat yang dijelaskan pada ayat nasakh itu, ayat 106. Nah, apa kaitannya dengan 107? Kaitannya dengan 107 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia memiliki langit dan bumi, memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Masuklah di situ segala arah. Artinya bahwa semua arah itu Allah yang memiliki. Mau arah ke Baitul Maqdis, mau arah ke Ka'bah, mau Baitul Maqdisnya, mau Ka'bahnya, itu Allah yang memiliki. Nah, jadi dari sisi tempat dan dari sisi arah sesungguhnya tidak ada yang mulia satu dengan yang lain. Dari sisi arahnya, kalau dilihat dari arahnya, kalau dilihat dari tempatnya, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya, barulah dia mulia. Jadi bukan tempat itu yang mulia, bukan arah itu yang mulia, tetapi ketika Allah muliakan tempat itu, ketika Allah muliakan arah itu, maka mulialah dia. Ketika sang raja yang memiliki alam ini yang memuliakannya, maka mulia dia. Siapa yang memilikinya? Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Lalu Allah katakan, arahkanlah solatmu ke Ka'bah. Ketika muncul perintah itu artinya Allah ingin memuliakan Ka'bah. Mengapa? Dia memilikinya. Lalu Allah tidak memuliakan seperti Ka'bah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tidak Allah memuliakan seperti Ka'bah. Walaupun dikaitkan dengan tempat-tempat yang lain lebih mulia, tapi dibanding dengan Ka'bah tidak semulia Ka'bah. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau melihat-lihat, Madinah itu lebih mulia, Pak, dari Makkah. Ini sudah pernah kita bahas ya. Mengapa Madinah itu lebih mulia? Karena Madinah itu ada jasad makhluk yang paling mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua makhluk yang ada, apakah makhluk hidup, makhluk mati, makhluk manusia, jin, malaikat, dan begitulah seterusnya, maka yang paling mulia itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dibanding-banding antara Ka'bah itu dengan kuburan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia kuburan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau dia melakukan ibadah umroh itu biasanya ziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW. Padahal ada nggak kaitan umroh di situ? Tak ada. Tak ada kaitan umroh di Madinah itu. Begitu juga haji. Ada nggak kaitannya? Ibadah haji itu dengan Madinah? Tak ada.
Tapi mengapa disempatkan gitu kan? Kalau 4 hari biasanya di Makkah, 3 hari di Madinah gitu kan? Disempat-sempatkanlah gitu untuk ziarah. Mengapa? Karena memang kalau dibandingkan antara Ka'bah dengan kuburan Sayyidina Muhammad SAW, itu Ka'bah itu tak ada apa-apanya, Pak. Mengapa tak ada apa-apanya? Karena pertama, dia benda mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sedangkan Madinah itu makhluk yang paling mulia dan makhluk tersebut hidup. Makhluk tersebut memiliki kontribusi yang amat sangat besar pada pensyariatan agama ini. Dan bahkan sebab adanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu menjadi mulia. Jadi kemuliaan Ka'bah itu sebab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Madinah itu, kuburan Nabi itu lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri. Nah, begitulah keagungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mohon maaf, ini tak dipahami oleh sebahagian orang. Sebahagian, terutama orang-orang Wahabi itu tak paham dia. Nah, mengapa? Karena mereka beberapa kali itu mencoba untuk memindahkan jasad Sayyidina Muhammad SAW. Beberapa kali melarang orang untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW, dan begitulah seterusnya. Dianggaplah sebagai kuburiyun, penyembah kubur. Nah, padahal kita tidak menyembah kuburannya. Nah, dan begitulah seterusnya ya. Nah, kembali kita kemari. Jadi karena ayat yang lalu itu terkait dengan penasahan kiblat juga, lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Di situ ada tempat, di situ ada arah. Maka arah dan tempat itu sendiri tidaklah mulia kalau dilihat dari sisi tempat dan arahnya, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Maka mulialah arah dan tempat tadi. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang lalu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan alam ta'lam. Ini sama seperti ayat 106, penggalan terakhir ayat 106. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah ulangi lagi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam di situ tertuju kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui? Engkau di situ adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dia tertuju pada satu orang. Nah, jadi lawan bicaranya satu orang tuh. Dalam bahasa Arab redaksinya berbeda. Kalau lawan bicaranya satu orang dengan lawan bicaranya banyak orang, itu berbeda. Kalau seandainya lawan bicaranya banyak orang, ini redaksinya alam ta'lamu. Pakai mimnya baris depan dan pakai waw. Itu kalau dia kamu ramai. Nah, tapi ini satu orang, alam ta'lam, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun ini khitabnya, arah pembicaraannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat Nabi? Karena pada penggalan berikutnya wa malakum min dunillah. Nah, kata lakum, kumnya itu maknanya kamu, untuk jamak, bukan untuk satu orang. Kalau untuk satu orang maka redaksinya wa malaka, bukan lakum. Jadi di sini ada peralihan dari satu orang
ke ramai orang. Tadi alam ta'lam, tidakkah engkau ketahui wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu pada penggalan berikutnya wa malakum, dan tidaklah bagi kamu ramai orang. Dari sinilah nanti para ulama tafsir menyatakan bahwa ini memang pembicaraannya kepada satu orang tapi tujuannya pada ramai orang. Sebagaimana kata wa malakum itu. Sehingga pada kita semua lah ini. Nah, walaupun nanti untuk wa malakum itu ada beberapa penafsiran. Nah, nanti kita jelaskan ketika di wa malakum. Nah, jadi alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, itu artinya, dan juga umatnya, annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu mulkus samawati wal ard. Nah, kata lahu mulkus samawati wal ard itu redaksi awalnya adalah mulkus samawati wal ardi lahu. Jadi kata lahunya itu di akhir letaknya, tapi didulukan di ayat ini. Nah, ketika dia didulukan, maka ini memberikan kesan makna at-takhsis. Artinya bahwa kerajaan langit dan bumi itu tidak untuk yang lain, tetapi secara khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, secara khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini harus dipahami. Mengapa? Karena banyak orang merasa memiliki sesuatu. Banyak orang merasa berkuasa atas sesuatu. Yang sesungguhnya yang berkuasa secara mutlak itu adalah Allah. Yang sesungguhnya ketika dia berkuasa, itu artinya Allah memberikan penguasaan kepada dia. Sehingga ini harus hati-hati. Artinya kalau kita titipan lah gitu. Kau menguasai ini, itu cuma titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau kuasai? Istrimu, anakmu, hartamu, dan begitulah seterusnya. Kalau dia dalam skop kecil, keluarga, maka itu semuanya Allah yang menguasakan gitu. Allah yang memberinya. Penguasa sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah bisa ambil tuh. Nah, ketika dia mau. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu, maka di situ ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan semua kepada yang menguasai sesungguhnya. Itu sama seperti seseorang diberikan sesuatu, dititipkan sesuatu. Kau uruslah ini ya. Nanti di mana pertanggungjawabannya? Kepada orang yang memberikan. Ayat ini seperti itu. Artinya langit dan bumi itu penguasa mutlaknya Allah, tidak ada yang lain. Lalu ketika ada makhluk manusia yang diberikan penguasaan kepadanya, itu artinya bahwa Allah sedang menitipkannya dan nanti kau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan penguasa yang sesungguhnya. Apa saja yang kita kuasai. Nah, apa saja yang kita kuasai. Maka kalau seseorang memahami ini dengan baik, dia tidak akan mau mendapatkan kekuasaan atau penguasaan itu dalam waktu yang lama dan banyak-banyak. Mengapa? Kalau banyak-banyak berarti banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia lama berarti lama pula mempertanggungjawabkannya. Kalau kita sadar, cuman kadang-kadang kita tak sadar, ditutupi oleh keindahan duniawi kan. Pengennya kaya seumur hidup gitu kan. Kalau bisa kekayaan itu sampai 7 turunan gitu. Lamanya. Dan banyaknya, kalau bisa banyak betul. Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Kalau dia meyakini bahwa itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasakan kepada engkau. Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban kepada penguasa
yang sesungguhnya. Kalau kayak gitu tak mau dah lama-lama. Nah, tidak mau lama-lama. Mengapa? Karena dia mengetahui ini semakin lama aku menguasai ini, semakin panjang nanti pertanggungjawabannya. Ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan penghuni surga itu orang miskin, Pak. Orang yang kekuasaannya tidak begitu banyak. Kenapa? Karena sedikit yang mau dipertanggungjawabkan nanti. Jadi sebenarnya orang miskin itu harus bersyukur. Nah, alhamdulillah aku ini miskin, gitu kan? Cuman tak ada orang yang alhamdulillah dia miskin. Kalau alhamdulillah pas kaya lah. Karena itu yang dianggapnya nikmat. Padahal nikmat itu ketika dia tidak terbebani oleh sesuatu. Begitulah kira-kira. Ya, bagi yang melihatnya bahwa nikmat itu harta, ya silakan saja, tidak ada masalah di situ. Cuman hati-hatilah, hati-hati terkait dengan itu, karena kita tuh sedang dikuasai, sedang diberikan penguasaan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dititipkan saja. Mengapa? Karena penguasa sebenarnya lahu mulkus samawati wal ardh, Allah yang menguasai, Allah yang berkuasa, memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Nah, selanjutnya, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahu mulkus samawati wal ardh, maka maknanya annahul qadirul mutasarrifu fi syu'unil khalqi, yahkumu bima syaa wa ya'muru bima syaa wa annahu la dafi'a lima arada wa la mani'a lima ikhtara. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Harari di dalam kitabnya Hadaiqur Rauh war Raihan fi Rawi Ulumul Quran. Penjelasan ini amat sangat baik. Nah, apa kata beliau? Dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan apa saja pada makhluknya. Nah, dia berkuasa untuk menjadikan apa saja pada makhluknya. Lalu dia berkuasa menetapkan apa saja, menetapkan hukum apa saja, memerintahkan apa saja, menolak apa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, mengapa? Karena lahu mulkus samawati wal ardh. Sehingga apapun yang Allah berikan, Allah tetapkan, tak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Bahkan kalau seandainya yang ditetapkan itu buruk menurut kita, tak bisa kita tolak. Nah, sebagai contoh tadi, Allah jadikan seseorang miskin, bisa ditolaknya? Tak bisa. Karena miskin itu sudah terjadi. Kecuali hari esok seperti apa, itu urusan besok. Nah, karena belum terjadi, Allah bisa mengangkat mengangkat kondisi dia dari miskin kepada kaya. Nah, tapi kalau pada hari itu dia sudah berada pada kemiskinan, itu tidak bisa ditolaknya. Ketika dia berada pada sakit, tidak bisa ditolaknya. Ketika dia berada pada kekurangan, tak bisa ditolaknya. Dan begitulah seterusnya. Maka ketika manusia menyadari ini, mau tidak mau, ketika menerima yang buruk itu, maka dia harus bersabar. Mengapa? Kan tak bisa ditolaknya. Mau tidak mau itu. Kalaupun dia tidak bersabar, emangnya bisa kau rubah? Bisa kau kalahkan kehendak Tuhan tuh? Bisa kehendakmu mengalahkan kehendak Tuhan? Tak bisa. Bisa ketetapan Allah tuh kita rubah? Tidak bisa. Mengapa? Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka mau tidak mau kita akan bersabar. Nah, walaupun dalam menerima itu agak berat. Karena sabar itu menerima sesuatu ketika kita berat menerimanya. Nah, apa contohnya tadi? Miskin. Berat enggak miskin tuh? Beratlah kurasa miskin nih. Tapi cemana lagi? Sabar aja lah. Gitulah kira-kira.
Nah, tetapi ketika seseorang nanti pada akhirnya mengetahui bahwa mengetahui hakikat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang buruk, tidak ada bahkan yang sia-sia, berarti pilihannya adalah baik. Maka pada saat itu sabarnya sudah menjadi sabarnya berubah, sudah menjadi ridho. Nah, kalau sabar tadi kan dia berat nih, agak berat. Mengapa? Karena dia masih melihat sesuatu itu buruk. Miskin. Kenapa berat menerimanya? Karena dia melihat miskin itu masih buruk. Pertanyaannya, ada enggak yang Allah jadikan dalam kehidupan kita itu yang buruk? Sudah berulang-ulang kita jelaskan bahwa tidak ada yang Allah jadikan dalam kehidupan kita itu buruk. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Tuhan kami, tak ada yang kau ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Maha suci engkau dari kesia-siaan itu. Jadi pilihannya adalah baik. Nah, ketika dia melihat sesuatu yang Allah ciptakan pada dirinya yang awalnya tadi berat, yang awalnya tadi butuh pada kesabaran, berubah nanti pada akhirnya ini sebenarnya tidak buruk ini. Nah, jadi sebenarnya ini baik. Maka dia sudah berubah menjadi ridho. Sudah berubah menjadi ridho. Nah, lalu ketika tersingkap pada dia sesuatu yang sebalik dari apa yang Allah ciptakan, atau hikmah dari apa yang Allah ciptakan, bahwa Allah menciptakan sesuatu itu baik dan hikmahnya pasti ada. Lalu dicarinya lah hikmah tadi, dapatlah dia hikmah tersebut. Dan memang semua hikmah itu baik. Maka yang ridho tadi berubah menjadi mahabbah, menjadi cinta. Suka dia dengan apa yang terjadi itu. Nah, suka dia dengan apa yang terjadi. Cinta dia dengan apa yang terjadi itu. Oh, tapi berat. Aku melihatnya ini tidak buruk. Ini baik. Dan aku sudah mendapatkan hikmahnya. Maka ketika dia mendapatkan hikmah tadi, yang sabar berubah menjadi ridha, yang ridha berubah menjadi cinta. Nah, inilah nanti bahkan para orang yang sudah tersingkap hikmah bagi dirinya, ya biasanya ulama-ulama tasawuf, bagi para ulama tasawuf semua takdir yang bahkan buruk menurut orang lain, bagi dia itu adalah baik, dan dia akan mencintai takdir tadi, yang disebut dengan mencintai takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak ada yang buruk dan dia sudah merasakan hikmah dari apa yang terjadi. Nah, inilah yang pernah kita contohkan, kasus dua orang wali Allah. Yang satu sakit, lama sudah sakitnya. Datang kawannya yang wali juga, yang ya orang-orang soleh lah, yang doanya diijabah oleh Allah. Apa kata kawannya? Kau ku tengok lama kali kau sakit nih. Nah, cemana kalau kita berdoa supaya kau sembuh? Nah, pada akhirnya berdoalah dia sama kawannya tadi, sembuh. Tetapi ketika sembuh itu tak dirasakan ada satu nikmat yang dulu dirasakannya pas waktu sakit. Nah, lalu ketika datang lagi kawannya tadi, dia katakan, semenjak aku sembuh nih, tak kurasakan lagi kenikmatan yang pernah kurasakan ketika sakit kemarin. Apa kenikmatannya? Kurasa malaikat datang setiap hari. Sehingga enak betul kurasa, nyaman betul kurasa ketika sakit tuh. Udahlah sekarang doakan lagi aku sakit.
cinta dia, suka dia dengan kondisi itu. Mengapa? Karena dia sudah merasakan hikmah dari sakit yang dirasakannya. Dan jangan dikatakan itu takhayul itu Ustaz. Tidak. Mengapa? Karena dalam salah satu hadis kursi disebutkan, wahai hambaku, kata Allah, hadis kursi, wahai hambaku, aku sakit, mengapa tak kalian jenguk? Apakah Allah sakit? Tidak, Allah tidak sakit. Cuman hadis ini untuk menyatakan orang yang sakit itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menjenguk orang sakit, itu artinya dia menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dasarnya adalah hadis kursi. Ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, aku sakit, mengapa tak kalian jenguk? Apa maksudnya? Itulah orang-orang soleh yang sakit tuh. Nah, ketika kita menjenguknya, maka kita menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sadar ketika dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi itu dia tidak mau lepas dari kondisi itu. Itulah nanti saatnya dia mencintai takdir itu. Yang walaupun menurut manusia itu buruk. Nah, tapi ingat, ini level khusus lah ya. Jangan nanti setelah ini kita bersakitan semua. Nah, kalau kayak gitu aku coba lah ini. Nah, apakah kurasakan nanti? Terakhir atau ternyata yang dirasakan